Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ashabihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin wal ulama wal musannifin wal malaikatil muqarrabin arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa akribaina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ulamaina wa umaraina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat maka Indonesia sanila manafaqa malahu wasyaqah lima hadina an-najah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fit tadrisi ing dalem mulang kira atas syai'in ing maos wiji-wiji min kitabillahi saking kitabe Allah taala. Tabarukan krana ngalap tabak, ngalap barokah watayamunan lan ngarap kaapian wayad'u lan donga sapa alim akibal qiraah ing ngiring-ngiringi maca ngiring-ngiringi di belakang bacaan linafsihi kedue awak dhewe ne alim walil hadirin lan kedue wong-wong kang hadir. Donga di akhir bacaan itu untuk dirinya dan untuk yang hadir. Walisairil muslimin lan kedue sekarine wong-wong muslim. Waliwaqifi makanihi lan kedue wong kang makafake panggonane tadris, panggonane mulang. Ingkana lamun ana apa tadris makanu tadris ya fi madrasatin ing dalem madrasah sekolah. Hadratus Syekh zaman itu sudah menyebut madrasah mauqufatin kang den wakafake. Au nahwiha utawa sakliyane utawa ngupamane ini mauqufah, madrasah mauqufah. Jazaan krana males li husni fi'lihi maring apike penggaweane wakif utawa hibah wa tahsilan lan ngasilake liqastihi maring sejane wakif. Summa yasta'idzu nyuwun perlindungan sapa alim billahi minasyaitonir rajim. Saking Allah, saking perlindungan kelawan Allah saking setan kang dikutuk. Wa yusammilan nyebut asma Allah, nyebut sapa alim Allah ing Gusti Allah taala. Wa yahmaduhu lan muji sapa alim ing Allah. Wa yusalli lan maca shalawat sapa alim ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan kawula regane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate. Wa yatarallah lan nyuwunake ridho
sapa alim an aimatil muslimin saking para imam-imame wong muslim. Ini adab untuk orang alim tatkala mengajar. Apa yang ini terusannya yang kemarin ya, menghormati yang memang harus dihormati, menghormati orang istimewa, berilmu, tua, dermawan, mulia, keturunan raja, keturunan adipati, biyen iki ya keturunan bupati, keturunan presiden, gubernur, dimuliakan. Tapi sekaligus orang-orang biasa itu dikasih sayangi, dimuliakan dengan ucapan yang baik juga. Jadi bukan hanya yang punya kedudukan, punya ilmu, tapi semua. Hanya beda. Kok beda ya, memang karena derajatnya beda. Misalnya yang sepuh ya di depan, monggo mbah ngajeng gitu. Yang sepuh ini, utawa sing sepuh-sepuh, nek santri ya sing senior-senior iku biasanya senenge numburi. Jadi sing senior delik, sama senior malah numburi, mundur ya. Jadi menghormati intinya gitu. Dengan perhatian, kalau ada yang tanya dilihat. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, tatkala belajar dimulai, segera membaca ayat Al-Qur'an. Kalau di sini sebelum dimulai baca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna. Sebelum subuh malah sudah membaca Al-Qur'an ya tadi ya. Oh, baca Quran, suaranya bagus ya. Siapa tadi yang baca itu? Oh, bagus. Ya. Terus donga ya. Donga untuk dirinya, hadirin, semua orang Islam, orang yang wakaf, jika madrasah jadi ini Hadratus saya sudah menyebut madrasah ya waktu itu. Madrasah ini sekolah kalau diterjemah sekolah. Jadi ada sistem pondok, ada sistem madrasah, ma'had dan madrasah. Kita ini yang kayak gini ini namanya sistem pondok. Tapi ini sistem madrasah yang di kelas-kelas itu namanya sistem madrasah. Ada kelas 1, 2, 3. Kalau bareng gini nih model pondok. Enggak pakai kelas-kelasan. Pokoknya yang minat belajar apa diulang. Model pondok. Jadi beda ini pondok kalau ini yang madrasah itu. Kalau yang pondok itu lebih ditekankan pada kebutuhan santri apa, terus diajar sesuai dengan yang dibutuhkan, santrinya milih. Wah, mandiri betul sebenarnya dia, pondok mandiri betul. Yes, pokoknya karepmu, arep ini jadi dukur dewe. Nanti diberi masukan, disarankan sama kiainya. Kowe ini ya ngaji ki, gak pakai kelas. Jurumiyah sih. Ya, kalau wis rampung imriti ya, terus urut-urutane. Nah, nanti semakin besar, semakin
ini menguasai ini pilihannya banyak, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji apa gitu. Yang seneng tafsir kayak kono, bahkan disuruh pindah. Kayaknya awakmu iki seneng tafsir, ya kono ini pokoknya masalah Quran ki nang Krapyak kono ngaji rono, yang kini wis cukup. Engko sing seneng hadis kan nang Tebireng itu pondok hadis. Sana. Oh senengmu, oh nahu sorof, oh iku nang Lirboyo apa Ploso? Lirboyo Ploso. Terkenal gitu. Kalau di Jawa Tengah ini mana ya? Misalnya Telasem apa ke Sarang kan. Kalau di Banyumas ini belum terkenal apa ya? Terkenal pondok nahwu yang mana, Quran yang mana itu belum terkenal. Belum jadi rujukan karena ini cenderung masih baru-baru. Belum baru-baru. Ya gitu. Itu masih sistem pondok, ma'had. Tapi kalau madrasah itu sudah di kelas-kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sistem madrasah. Madrasah diniyah seperti yang kita punya itu. Ya. Yang kita punya. Nah itu kalau tanahnya wakaf, jangan lupa. Jadi kalau tanahnya wakaf itu harus berdoa untuk yang wakaf. Lah kalau sekarang ini bukan hanya wakaf ya, ada yang sedekah jariyah. Kayak masjid kita ini tanahnya kita yang wakaf. Saya sama Umi wakaf. Tapi lainnya nanti bangun, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang uruk. Dulu diuruk ini. Itu didoakan semua, termasuk orang tua kalian yang ikut infak. Ada yang ikut infak pondok, ada yang plus ikut infak masjid. Ya, itu ada, tapi ya tergantung amalnya sendiri-sendiri ya. Tapi yang kalau infak di pondok sini secara keseluruhan gitu didoakan. Doakan. Dengarkan aja kalau misalnya saya ini mulai itu ya, ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nanti terakhir itu wa ila man anfaqa auqafa wa auqafa amwalahum lima hadina an-najah. Untuk orang yang wakaf, infak, ma'had. Ma'had itu ya komplek ya, kegiatan ya, masjid ya, gini. Semuanya lahumul Fatihah. Loh, Fatihah. Nek misalnya ini infak tenaga, wah aku nek duwe tenaga, iku ya iku didongake kuwi terus. Kok ora krasa ya, ora krasa wong kuwi turu wae. Ora krasa. Iki didongake. Apa ada manfaatnya? Manfaatnya itu zahiran wa batinan. Manfaat itu gini loh ya. Ya manfaat. Kan katanya as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak musibah, menolak bahaya. Itu caranya Allah itu banyak, macam-macam. Ya, macam-macam. Awakmu ki arep ini yang contoh-contoh ya. Arep iku nang alun-alun. Alun-alun. Bareng sampai kira-kira perapatan Karangjambu itu kok ini pingin berteduh karena rada grimis. Setelah kuwi ora sida, wah males lah rono ndak udan.
Andekan kok jadi ke alun-alun, itu ngepasi ringin rubuh, ringin. Dulu rubuh ringinnya itu, yang pojokan. Ane bruk pasi ngono, ya ketiban kayu ringin. Ini orang masuk rumah sakit ya mati. Ya. Lah carane lho kok ngono ya. Lho akhirnya orang ngerti jane. Karena itu dampak dari doa itu tidak semua orang tahu. Oh ya. Aku ndonga kok ora dikijabahi ya, kok ora dikabulaken. Ya wis dikabulaken ning kowe ora ngerti. Ya ora ngerti. Akeh bentuke. Ana wong nonton iku ya nang pinggir jalan ya. Ning dalan iki. Jalan raya. Dengan enaknya gini. Wah, ternyata dicokot sama kerangkang. Kerangkang apa? Ini semut gede. Oh, gede. Aduh, wah iya. Terus iku asale pegangan pagar. Ini dia karena rangkangnya dari situ, semutnya. Kemudian mundur sambil ngebas-basi ininya, tangannya, kakinya. Wah, kan mundur berarti kan, mundur seret. Nah gitu. Bersamaan, hampir bersamaan dengan itu, ada orang motoran buantri ra karuan, duar, nabrak pager. Nabrak pager, sing kena semut iki mau, loh. Ya Allah, enggane, andekan saya kok masih posisinya di situ, ya wis, mbok acur. Nah itu baru sadar kalau disadari loh ya. Oh Gusti Allah ngutus semut ben kuwi selamat. Ya. Jadi dicokot iki mau dalam rangka kuwi ben selamat. Paham ya? Jadi orang ini infak sedekah kok bisa menolak bala, musibah itu bisa macam-macam. Bentuknya itu bisa macam-macam. Ya, karena musibah orang itu ya macam-macam. Jadi orang itu aku ndonga bola-bali kok ya isih ngene. Ya. Lah kowe nek ora ndonga ya malah ra karo-karoan. Ngono lho. Kula niki pun ndonga ya Allah, mugi-mugi kula niki saged nek ngaji niku melek ya Allah. Lho, wis dikabulke kuwi rada melek lho. Nek ora ndonga malah turu terus kuwi. Paham ya? Ya Allah, kula jenengan paringi rezeki ya Allah iki. Paringi rezeki. Lho, diparingi. Anggene kowe kok ora ndonga, iki gampang iki. Wong tuamu untuk rezeki 200. Ya. Terus kowe ndonga dadine 500. 500. Itu rezekinya. Jadi aku wis salat duha, maca surat Waqiah, barang kok ya isih tetep ngene. Ora tetep kuwi. Ora tetep, misalnya tetep ya gajine wong tuamu iki ya gaji. Kalau mengukur gaji iku misalnya kok 10 juta misalnya ya tiap bulan gajine bapakmu 10 juta. Carane ngurangi iku Gusti Allah utawa nambahi iki ora diumumaken. Oh jatahis iku entuk musibah. Kira-kira biaya dari itu 15 juta. Minus 5 juta. Tapi karena kowe ndonga ya, awakmu infak baik uang maupun tenaga itu akhirnya ya masih ada musibahnya serat musibah apa kena kayu apa kena apa tapi mung biayane 1 juta. Oh berarti bisa mengurangi
kira-kira 14 juta. Itu kalau penggunaan materi, ya, materi untuk berobat. Tapi musibah orang itu bukan hanya materi, tapi juga immateri. Apa bentuknya? Misalnya kena musibah sabar, sing siji sabar, yang satu tidak sabar. Yang satu sabar bisa lebih eksis, ya, daya imunnya masih tetap tinggi. Yang tidak sabar kena corona umpamanya gitu, warna panik, ya, daya imunnya rendah. Kemudian dengan gejala, ya, yang satunya mungkin ya kena, sama-sama kena tapi tanpa gejala, sampai sehat orang ngerti nek kena apa ora. Sing siji ne karena panik, ya, bergejala dan meninggal. Loh, piye? Orang ngerti. Jadi kita ini yang penting sekarang lalu gimana? Wis pokoke ndonga sing apik, ya, mergawe sing apik, nek iso infak sebanyak-banyaknya. Oh, infak seistiqomahnya. Istiqomah ya pokoke aku isone infak iki bentuke bersihi masjid, aku bersihi masjid. Wis pokoke dikongkon ora dikongkon, delek-delek. Opo iki sing perlu tak tata, tak bersihi. Menginfakkan dirinya untuk itu. Oh, aku ki isone infak iki ngajari kancaku mulang ngaji. Ayo Quran wis kene. Iki. Ya, fasih lho ya. Ayo jiwo. Rutin bagian dari infak ilmu. Bersih komplek. Pokoknya nek ana sampah-sampah berserahkan tugasku. Itu infaknya mana ya? Atau infak itu mengajak disiplin. Ya, jajal kalau misalnya ada yang buang sembarangan, Mas, jangan dibuang di situ, sini. Nah, ngono tok wae iki sudah bagian dari ini infak. Nanti didoakan ini masuk. Jadi gampangnya kalau distributor gitu ya, ono sing diwenehi kalau di barang ya. Barang, bentuknya barang kayak 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tergantung pada ini sendiri. Kalau divisualisasi, digambarkan dalam bentuk ini film atau media ini. Ada gitunya. Nah, ada yang daya imunnya itu kalau di apa dulu iklan fix itu. Jadi kalau diberi diolesi apa gini terus ada weng badannya itu kayak ada ini yang membentengi gitu. Jadi kalau ada virus, ada penyakit, teng ya, gitu. Ada gitunya. Nah, itu harus diyakini begini ini. Diyakini. Ini pentingnya ini. Lah, belajarnya santri itu tidak hanya sekedar ngasah otak, tapi juga memberikan sebaran keselamatan bagi semua. Oh, iki ya li nafsihi hadirin ya, walisairil muslimin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lho, kurang piye iki santri iki pol-polan ora kenal ra apa lho nggih. Sing mati wit ratusan tahun nganti saiki dongakake kabeh, sing urip ya didongakake. Lah miliaran orang Islam itu ya kan. Nah, ditambahi maning ini wakif, munfik, orang yang infak ya, jariah gitu. Ini penting ditradisikan. Jadi saya minta semua alumni
An-Najah, pesantren mahasiswa An-Najah itu kalau ngaji jangan lupa berdoa untuk dirinya, hadirin dan seluruh orang muslim. Nah, seluruh orang muslim apalagi yang punya jasa, mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan seterusnya, kemudian masyayikh, ustadz, kiai, terus umara, syuhada wal ulama wal umara, ada umara, pemimpinnya juga didongaaken, apik tuh. Kayaknya tidak selengkap kita orang-orang kalau berdoa. Ya, selengkap kita santri, para santri kalau dongo lengkap. Kok guru, ora kenal sesama muslim, ora kenal, wis mati ratusan tahun wae didongaaken. Kenapa toh kok orang yang wakaf itu guru barang? Ya karena sebagai balasan karena dia sudah melakukan hal yang baik. Sing infak sedekah sudah didongaaken, sehingga yang infak sedekah wakaf itu ini bisa meraih tujuan dan cita-citanya. Semakin makmur tempat yang diwakafkan atau yang dijariai, disodakoi, itu maka semakin banyak aliran pahalanya itu. Ya makanya sesuk nek awakmu kok infak sedekah paling apik ya menurut saya ini. Paling apik iki masjid di tengah pondok. Kayak gini nih. Masjid di tengah pondok. Iku menurut saya tidak ada bandingannya itu. Di tengah pondok. Bandingkan misalnya ya dengan yang tidak di tengah pondok. Jam segini sudah nggak ada orangnya. Coba aja ini masjid-masjid itu sudah nggak ada. Tapi masjid di tengah pondok ada ngajinya. Nanti ini bawahnya itu ditempati itu. Gue istirahat. Untuk ganjaran maning gue. Atas ditanemi. Untuk ganjaran maning. Ono sing senam barang lu dhuwur. Untuk ganjaran maning. Ya, jadi itu masjid tengah pondok atau yang digunakan oleh santri ini. Lu ngumpul ke jamaah kok nganti ratusan itu apa ya iso rutin masjid ndi angel kalau tidak di pondok. Yang pondok-pondok besar itu malah ribuan. Coba bangunan ini yang berkahi, makanya nih infak sedekah kowe kang awakmu, keluargamu, familimu ada pilihan ini berikan ke pondok, berikan ke pondok. Bandingkan sekarang ya TPQ yang ada yang di samping masjid sana itu hanya 1-2 jam satu harinya. Ngaji TPQ loh 1-2 jam. Lah kalau hari libur ya tambah ora ono. Lah piye kuwi sing wakaf sing sedekah jariyah entuk kiriman ya ora entuk wong ora ono sing nganggo. Jadi sedekatin jariyatin itu terkait dengan pemanfaatan. Kaitan dengan pemanfaatan. Sedekah jariyah. Gitu. Semakin banyak yang memanfaatkan, ya, semakin berkualitas pemanfaatannya, semakin banyak pahalanya. Gitu. Paham nggih? Nah, ini buktinya ini orang yang menggunakan tempat untuk ngaji
pimpinannya orang alim yang memimpin di situ, di adabnya adalah baca doa, gitu. Baca kitab Al-Quran, kalimah thayyibah, donga, ya, baca ta'awud, baca basmalah, hamdalah, sholawat salam, ya, sholawat salam di situ, di majelis taklim. Hiwayatarodho an a'immatil muslimin, minta agar Allah meridhoi pemimpin orang Islam. Didongaaken bupati barang kira krasa didongaaken. Tapi nek bupati ini pernah ngaji ya rumangsa. Didongaaken. Nah itu. Jadi ini penting sekali untuk dicamkan. Tapi begini ini sulit untuk dipraktekkan di luar pesantren. Sulit. Seminar misalnya kok, engko terus ana ila hadratin Nabiyul Mustafa. Ya ora umum. Seminar kok engko ngono. Ora umum. Angel. Kuliah barang iki ora umum. Aku kuliah dari S1 sampai S3 iku ora ono dosenku ngono. Ora ono. Jadi kayaknya terkondisi, kalau masuk kampus itu jadi begitu. Termasuk saya ini, kalau ini ngajar di kampus ya sulit gitu tuh. Paling kita mulai dengan Fatihah. Nah itu sudah bagus, sudah beda. Saya awali dengan doa, saya akhiri dengan doa. Semoga kita diberikan rahmat taufik hidayah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terus ini doa kafaratul majlis itu sudah ini melebihi dari kebiasaan. Ya. Jadi ini adab, ya, adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dohiron wa batinan. Kita ini bisa meneruskan perjuangan para tokoh ulama kita, tokoh perjuangan kita. Berikan kekuatan dohir batin, bisa melaksanakan ibadah istiqomah, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.